Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i al-muallifin wal musannifin khususan muallifi hadzal kitab ya Iman wa ahlihi wa zawjatihi wa muhibbihi wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Salah Zubair Tahan wa zawjatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aujaba alaihim hamla hadhihi al-ummah ala thabati bi ta'alimi hadzal din hasaba ma kana fihim min adh-dhurufi wal ahwal ala muqtada dawa'i majaril akwan al-mukhtalifah dis-syu'uni wal khisal wa aujabalan majibaken sapa Gusti Allah alaihim ing atase haula'i al-ulama para ulama-ulama yang mujaddidun yang memperbaharui agama ini yang punya konsentrasi memperbarui agama ini, mewajibkan hamla hadhihi al-ummah yang mendorong ikilah umat didorong kemana ala sabati ing atase netepi bita'alimi hadzatini kelawan pira-pira ajaran-ajarane ikilah agama hasabama kelawan milang-milang perkara kana kang ana pema iku fihim ing dalem hadhihi al-ummah minadzurufi sangga pira-pira situasi wal ahwali lan pira-pira keadaan ala muqtada dawa'i majari al-aqwan ing atase perkara kang den tatrapi pira-pira perkara ingkang mendorong pira-pira perjalanane ikilah alam dunya al-mukhtalifati ingkang beda-beda al-mukhtalifati syu'uni ingkang beda-beda tingkahe wal khisali lan tegese yang pira-pira tingkai. Kalau yang namanya ulama, terutama yang dianggap sebagai mujaddid, itu Allah mewajibkan pada mereka hamla hadhihi al-ummah ala tsabat. Bagaimana agar umat ini didorong tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sesuai dengan situasinya masing-masing. Fa fil asri tsalithi mongko ing dalem era abad yang ketiga. Ba'atha ngutus sapa Allah Ta'ala ulama hadhihi al-ummah yang pira-pira ulama ikilah umat. Wa qarraru lan netepaken sapa ulama wa harraru
lan mentahrir, membersihkan. Ini mentahrir itu membersihkan, yang ditahrir, dibersihkan. Ya, bisa juga memerdekakan, tapi di sini maknanya membersihkan, mentahrir. Tulisan yang belum ditahrir itu artinya belum diedit sampai ujung. Kalau sudah diedit itu namanya sudah ditahrir. Karena tahriron fi sarang itu artinya berarti sudah mendapatkan stempel. Ya, tahrir. Nah, ulama ini pada abad ketiga itu mentahrir qawaida ad-dini, ing pira-pira kaidah-kaidah agama. Wa usulahu, lan pira-pira pondasi-pondasi agama. Alama sesuai perkara kana kang ono iku ale ing atase sapa ahlul kalami, sapa ahlul kalam. Ahli ilmu al-kalam, ulama-ulama ilmu tauhid. Mereka diutus oleh Gusti Allah pada abad ketiga. Misla al-imami al-ash'ari, haling umpamani al-imam al-ash'ari, wal maturidi lan imam maturidi, wa ghairihima lan saliyane ash'ari lan maturidi. Min amsalihima sangka sepadane Asy'ari dan Maturidi, orang-orang yang semisal Asy'ari dan Maturidi. Ya, banyak sekali, ada Imam Al-Ghazali, Al-Imamul Haramain, Imam siapa lagi ya, banyak ya. Falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa Allah Subhanahu wa taala iku ya ba'atsu ngirim sapa Allah kula qarnin ing dalem saben-saben mangsa abad minal quruni sangka pira-pira abad wa asrin lan mangsa minal usuri sangka pira-pira mangsa mengutus menggerakkan man ing wong yujaddidu ingkang mentajdid, memperbarui sapa man lahu marang umat fi umuri dinihim ing dalem pira-pira urusane agamane umat. Atas tidak kelawan memperbarui aladzikang bimakna ihya'i ma, kelawan makna ngurip-ngurip perkara indarosa ingkang wis ilang apa ma, yang setelah ilang atau kebusek minal amali, yaitu nglakoni bil kitabi kelawan kitab was sunnati lan sunnah wal amri lan perintah bimuqtadahuma lan perkara ingkang den tatrapi atau konsekuensi dari alkitab lan as-sunnah. Wa imadati malan matani perkara zahara ingkang pertelo apa ma minal bid'ah sangka pira-pira bid'ah. Wal muhdatsati lan pira-pira perkara sing anyar-anyar. Bil lisani kelawan lisan. Au tasnifi al-kutubi. Utawa ngarang pira-pira kitab. Wa tadrisi dan mengajar. Wa bima'na irja'ihim lan kelawan makna mengembalikan umat ila tariqati wa manhaji aslafi marang dalan lan manhaji metodene pira-pira pendisik-pendisik umat as-salihin ingkang saleh ya. Ini yang kemarin kita sampaikan. Ma'a muraati ini ya. Sertane ngreksa perkara ma'a muraati ma sertane ngreksa perkara yuafiku ingkang nyocok ya apa ma kiyana al-usuri ing keadaane
pira-pira mangsa wal quruni lan pira-pira kurun. Allati kang hum kang utawi umat iku fiha ing dalam allati. Ala tadawulid duhuri ing atase gilir gumantine atau silih bergantinya pira-pira mangsa wal ayami lan pira-pira dina. Jadi ada dua aspek ya. Mengembalikan seperti zaman salaf, tapi sekaligus juga menjadikan agama ini enak dijalankan sesuai dengan era yang baru ya. Karena itu ya kemarin kita sampaikan ada orang yang senangannya itu cuma melihat masa lalu, tapi tidak mau mendengarkan masa yang sekarang. Tapi juga ada yang sebaliknya, hanya melihat masa sekarang, tapi tidak mau melihat masa lalu. Dua-duanya kayaknya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam tajdid. Tajdid ini ada dua aspek. Ada aspek mengembalikan kepada masa lalu, tetapi juga sekaligus bisa sesuai dengan masa sekarang. Punya basic masa lalu yang kuat, tetapi mampu hidup dengan baik di era modern. Ini seperti kurun yang ketiga. Kurun yang ketiga itu siapa sih? Ini diwakili oleh Al-Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kaidah-kaidah agama dipertahankan dan memang itu tugasnya, tetapi mampu membentenginya dengan logika-logika filsafat, dengan logika-logika rasionalitas, menjadi ya, ilmu kalam. Ya, berarti dia bisa hidup di masa itu, masa modern pada waktu itu, di mana semua orang bicara tentang rasionalitas, ilmu kalam, tetapi punya basic masa lalu yang luar biasa. Ini ya, ini yang perlu terus digalakkan. Seperti kita sekarang ini hidup di era negara bangsa. Tidak lagi di era kekhilafahan, tetapi tetap punya basis tentang hukum-hukum Islam yang kuat, tetapi mampu menjalankan itu dalam keadaan yang enak dalam dunia modern. Ya, ini yang seringkali umat Islam ini kesulitan. Wa qadin qaradat, nan teman-teman wis entek, sudah habis lewat. Apa al-usuru pira-pira mangsa allati kang kanat ingkang ana apa al-khilafatu bu khilafah iku bi aidil Arab, lawan pira-pira tangane wong Arab. Era di mana kekhilafahan di tangan orang Arab itu sudah lewat, sudah habis kok. Wadzalika utai mengkono-mengkono ingqaradat iku bisuquti al-khulafa al-abbasiyah, kelawan jatuhnya khulafa al-abbasiyah. Wa dhaharat lan pertelo apa duwailatul mamaliki, apa pira-pira negara-negara kecil mamalik. Negara-negara mamalik kecil-kecil ya, ada Mesir, ada Syria, ada mana lagi itu negaranya itu duwailat, kecil-kecil. Abbasiyah hanya sekedar nama, tapi tidak punya kekuasaan sama sekali. Wa dhaharat lan pertelo apa salatinu apa pira-pira sultan al-Utsmaniyah tu ingkang bangsa Utsmaniyah minal atraki, yaitu sangka orang-orang Turki. Ya, setelah itu duelat kecil itu kemudian disatukan kembali oleh Daulah Utsmaniyah. Mesir ikut Utsmaniyah, Saudi ikut Utsmaniyah, Syria ikut Utsmaniyah, semuanya kecil lalu disatukan kembali oleh Daulah Utsmaniyah. Tapi itu sudah tidak lagi Arab, ya, sudah tidak lagi Arab. Syekh Zakaria Al-Ansari itu menangi dua periode, menangi dua ilat kecil-kecil. Di akhir hayatnya itu Mesir sudah masuk wilayah Utsmaniyah.
ya tahun 9 sekian, nggak tahu ya 9 berapa gitu ya. Imam Suyuti itu 911 atau apa gitu ya. Kalau itu 926 atau ya wafat sekitar tahun 926. Itu kayaknya Mesir waktu itu tahun 926 itu sudah masuk ke Turki Utsmani ya. Turki Utsmani. Mekah juga sudah dikuasai oleh Turki Utsmani barangkali ya. Yang saya tahu Mesir di era akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari itu sudah masuk wilayahnya apa? Turki Utsmani. Ya. Wal ulama utahi bira-bira ulama mazalu iku ora kingsir-kingsir sapa ulama iku qudwatan iku minangka qudwah panutan wa uswatan lan uswah tempo telodo li hadhil ummati kedua ikilah umat wa dhahar lan pertelo kadzalika kaya mengkono napa jeneng al ulama mazalu qudwatan wa uswatan sapa al mujaddiduna sapa pira-pira para pembaharu lihadil umati kedua ikilah umat wa allafu lan menganggit ngarang sapa al mujaddidun min qawaidid dini sangka pira-pira kaidah agama ma ing perkara allafu ingkang ngarang sapa al mujaddidun hasabama kelawan milang-milang perkara yuwafiku ingkang nyocoki apa majariya tawarikhi hayatihim ing perjalanan pira-pira sejarah kehidupane al-mujaddidun al-mutanawwi'ati ingkang macam-macam ala makna hamlihim ing atase makna sesuai dengan makna mendorong umat ala ruju'i ing atase kembali ila ta'alimid dini marang pira-pira ajaran agama al-haqqati ingkang hak. Dhahara partelo fil qarnir rabi'i ing dalam qarun yang keempat. Sapa sing partelo mithlu al-Imam Abi Bakar al-Baqilani al-Maliki. Sapa sepadane Imam Abi Bakar al-Baqilani al-Maliki. Ini juga para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari ya. Wa fil qarnil khamis ini para mujaddid ing dalam kurun yang kelima Al-Imamu Al-Ghazali pertelo sapa Al-Imam Al-Ghazali ya Al-Imam Al-Ghazali lahir Imam Abu Bakar Al-Baqillani Al-Maliki kemudian pada kurun yang kelima ada mujaddid baru orang-orang top baru yang mampu menegakkan syariat di tengah perubahan banyak hal di tengah umat. Al-Imam Al-Ghazali sahibu Ihya'i Ulumiddin yaitu pemilik pengarang kitab Ihya' Ulumuddin. Ini Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu yang setelah Imam Ghazali hampir orang-orang yang berkecimpung di bidang fikih ya itu kemudian adalah sekaligus sebagai orang sufi. Dulunya kalau orang tasawuf itu tidak dianggap sebagai ahli fikih. Orang fikih tidak dianggap sebagai orang tasawuf, perang antara satu dengan yang lainnya. Tapi setelah Al-Imam Al-Ghazali orang itu biasanya kalau ahli fikih sekaligus sebagai orang apa? Tasawuf. Makanya dianggap Imam Ghazali itulah yang punjer, tentu tidak hanya Imam Ghazali tidak sendirian ya, ada Imam Qushairi. Tapi Imam Ghazali ini dianggap sebagai sentralnya yang mendamaikan antara kubu tasawuf dengan kubu fikih ya. Wa fis sadisi dan ing dalem kurun kang kaping 6 Al-Imamu Ar-Rafi'i tampil sapa Al-Imam Ar-Rafi'i wa atba'ahu lan mengikuti hu ing Ar-Rafi'i sapa Allah Gusti Allah taala fi hadzal qarni ing dalem ikilan qarn
Al-Imam An-Nawawiyah ing Imam An-Nawawi sahiba al-muallafat al-katsirah fil fiqh, yaiku pengarang pira-pira karangan-karangan al-katsirati ingkang akeh fil fiqh ing dalam fikih, matnan hale rupa matan, masyarhan lan hale rupa syarah. Walladzi lan wong huwa kang utawi alladzi, Imam Nawawi itu adalah orang iku al-muqaddam, huwa kang utawi alladzi iku al-muqaddam, yang dikedepankan, didahulukan. Apa qauluhu pengendikane alladzi min ulama'i tarjih, sangka pira-pira ulama-ulama tarjih, lil madzhab Syafi'i marang madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini. Al-Imam siapa ini? Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Karena Imam Syafi'i itu punya murid dua. Yang satu murid yang ada di Baghdad, Irak. Yang satu lagi murid-murid yang berada di Mesir. Yang di Baghdad biasanya disebut dengan mazhab qadim. Yang di Mesir biasanya disebut dengan apa? Mazhab jadid. Ya, tapi punya dua model Baghdad dan model mana Mesir, ya. Maka perlu ada orang yang bisa mendamaikan, yang mentarjih di antara pendapat-pendapat yang ada. Riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, murid-muridnya itu perlu ditarjih. Mana yang bisa dipakai, yang dipakai secara umum digunakan oleh banyak umat Islam. Nah, yang melakukan itu siapa? Pertama adalah Al-Imam Ar-Rafi'i, kemudian Al-Imam An-Nawawi. Dua orang ini yang dianggap sebagai sahibu at-tarjih, orang yang mentarjih, orang yang menguatkan salah satu di antara berbagai perbedaan pendapat yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Karena itulah dalam pandangan ulama-ulama tradisi Syafi'iyah yang dianggap mujaddid kurun 6 itu adalah siapa? Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Thumma wa dhahara lan pertelo tampil fil qarni as-sabi' ing dalem kurun kang kaping 7. Sinten sing tampil inggih menika Ibnu Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, yaitu Imam Ibnu Daqiqil Id. Menika ya, Imam Ibnu Daqiqil Id. Ini yang apa namanya, mencoba untuk membikin apa namanya fikih-fikih yang berdasarkan apa namanya hadis-hadis Ibnu Daqiqil Id. Ya, dulunya tidak suka tasawuf tapi kemudian mendekat kepada tasawuf, ya kalau tidak salah. Ini siapa ini? Ibnu Daqiqil Id. Ya. Wa fil qarni as-samin. Ini orang-orang hebat ya di setiap kurun. Lan ing dalam kurun kang kaping 8.
Al-Imamu Jalaluddin Al-Bulqini. Imam Jalaluddin Al-Bulqini. Ini juga orang-orang Mesir ya. Al-Imam Al-Bulqini. Kalau Bulqini itu entah di mana ya. Kayaknya sih makamnya di mana ya? Makamnya di Damaskus ya pantasnya. Kalau siapa Ibnu Daqiqil Id kan kenal karena makamnya sering kita kunjungi waktu di Mesir. Di sampingnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ya, ada di sampingnya ada makamnya Ibnu Daqiqil Id ya, seingat saya itu. Ini kemudian Al-Imam Al-Bulqini. Wa dhahara lan pertelo fil qarnitasi ing dalam korun kang kaping 9 sapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Sayuti. Wa tammalan sempurna ladaihi kedue Jalaluddin As-Suyuti apa sing sempurna akhiru fununi ulumil Islam apa akhire pira-pira fan ilmu-ilmu Islam fi usul tafsiri ing dalam pira-pira pokok-pokok tafsir. Wantasyara lan berkembang gumelar fi ahdihi ing dalam erane Jalaluddin As-Suyuti apa qawaidul fiqhi apa pira-pira kaidah fikih. Ya punya kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Wa kana lan ono sapa Imam Jalaluddin As-Suyuti wa ya Ibnu Jalaluddin As-Suyuti fi awali ahdihi dalam kawitane mangsane Jalaluddin As-Suyuti iku idda'a ngaku-ngaku sapa Jalaluddin As-Suyuti bi annahu kelawan sak temene Imam Suyuti kuminal mujtahidina termasuk wong sing mujtahid. Ya Imam Suyuti ngaku sebagai mujtahid ditentang wong wakeh dikecambung wakeh karena ngaku napa mujtahid. Nantang-nantang barang kita ya kan sing ngejak debat karo aku sing sa level padha-padha mujtahid. Sing ora mujtahid aja debat aku. Siti ya kan. Apa itu? Kalau tidak salah ini perdebatannya dengan siapa sih sini yang imam juga terkenal yang satu kurun As-Sakhawi. Ya, debat dengan Al-Imam, polemis dengan Al-Imam As-Sakhawi. Ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa kana huwa fi awali ahdi idda'a bi annahu minal mujtahidin hatta idmahalla alaihi dzalik. Sehingga menjadi ambyar, menjadi ya, idmihlal itu hancur ya. Alaihi ing atase Imam Suyuti apa dzalika apa mengkono-mengkono idda'a. Karena dikritik orang banyak ya mungkin terus hilang apa namanya pengakuan sebagai mujtahid. Ittisa'a firqati abwabi majal istihadati. Krana luase sekelompok piro-piro babe majalul istihadat, ruang istihad. Karena luasnya pintu istihad. Wa huwa utawi al-Imam As-Suyuti, ya terlalu luas. Ono bahas fikih, ono bahas hadis, ono bahas ini. Sehingga mungkin setelah itu tidak berani mengaku sebagai mujtahid lagi. Mungkin ya, tapi saya tidak tahu sejarah setelah itu. Tapi dia benar-benar mengaku sebagai apa? Mujtahid Al-Imam As-Suyuti. Tetapi karya-karyanya menunjukkan kalau Imam Suyuti itu adalah ahli di bidang fikih Syafi'i. Jadi hampir ya Syafi'i lah. Ya karangan fikihnya juga Syafi'i, Asbah wan Nadhairnya dan sebagainya ini menunjukkan kalau beliau itu apa? Syafi'i.
Wa huwa utawi mengkono Imam Asyuti ku khatimu al-muhaqqiqin. Iku pungkasane orang yang mengakhiri muhaqqiqin wal mustahidin lan al-mustahidin. Orang yang ahli tahqiq. Lam yadhhar ora pertelo min ba'di sangka sawise Imam Suyuti min fununiddini sangka pira-pira ilmu-ilmu agama apa syai'un suwi-wiji illal hawashi kecuali kitab-kitab hasyiyah al-kibari ingkang gede-gede al-kibaru ingkang gede-gede allati kang takune ingkang ana apa umdatuhum apa pokoke atau cecekelane kekuatane para pengarang hawasi fiha ing dalam hawasi iku an-naqla nukil war riwayat lan riwayat min aqwali aslafihim sangka pira-pira pengucapane pira-pira pendahulu-pendahulune para pengarang hawasi al-mu'tabarina ingkang den wilang-wilang. Setelah Imam Suyuti memang banyak karya-karya besar tetapi hanya nukil-nukil tanpa ada kemajuan berarti di bidang ilmu Islam. Setelah Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Fadhahara mongko pertelo fil qarnil asyiri ing dalam qarun kang kaping 10 sapa sing pertelo mislu al Imam Ali Asy-Syibromalisi seperti Imam Ali Asy-Syibromalisi ya punya karangan-karangan tetapi hanya hawashi nukil-nukil gitu ya wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Misri thummal Makki. Dia orang Mesir lalu pindah ke Mekah. Muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya itu. Imam Zakaria Al-Ansari itu lebih dulu ketimbang Imam Suyuti. Sama-sama belajar kepada kalau tidak salah ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ngajinya sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dhisik siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, satu kurun tetapi lahirnya lebih dulu. Masalahnya adalah Imam Suyuti niku umure pendek. Sementara Syekh Zakaria Al-Ansari itu umurnya panjang sekali. Jadi hidupnya lebih awal tapi wafatnya lebih akhir. Gitu ya, Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Makanya ya ini di generasi-generasi ini, ya, generasi Imam Suyuti, generasi sesudahnya ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ya itu yang imam yang baina al-Hajaraini antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, generasi wong pinter-pinter tapi dianggap karyanya itu hawashi apa itu? Ya nyarah-nyarahi tapi tidak ada ilmu baru yang ditemukan. Tidak seperti misalnya Imam Suyuti gitu ya. Ada kitab Al-Asbah wa Nawair ya dan sebagainya. Wa antashara lan sumebyar terkenal sumebyar apa al-ma'arifu apa pira-pira pengetahuan ad-diniyatu ingkang bangsa agama ilal masyariqi marang timur. Ilmu itu Mesir itu kemudian ilmunya pindah ke timur. Memang diakui itu memang. Ilmunya itu kemudian pindah ke timur. Ke timur itu daerah mana? Daerah India. Makanya sering disebut setelah eranya Syekh Zakaria Al-Ansari itu Mesir kayak mati. Terutama di bidang ilmu hadis. Terus pindah ke India. Makanya disebut intasyaru al-ma'arif ad-diniyah ila al-masyariq, timur. Maka karya-karya besar kemudian lahir di daerah atau benua daerah India. Ono Badrul Majhud yang menyarai kitab apa jenis Sunan Abi Dawud besar sekali, Al-Mubarak Furi. Pokoknya yang Furi-Furi An-Naisaburi, gitu loh. Daerah-daerah pokoknya daerah-daerah India. Mungkin kalau Naisabur bukan ya. Daerah-daerah Pakistan, daerah India itu
Siapa sih kayak pengarang apalagi ya? Oh banyak sekali hadis-hadis ya. Sarah itu besar-besar itu banyak dikarang oleh orang India. Luar biasa orang India ini. Haitsu anta lamadza sakirane arep yen to belajar. Inda Ibnu Hajar Al-Haytami ing dalem ngersane Ibnu Hajar Al-Haytami sapa Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari sahibu kitabi Fathul Mu'in, pengarang kitab Fathul Mu'in yang kita baca. Itu adalah muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah ini namanya Malebar itu yang kono India kono. Alladzi kang tamma ingkang sempurna apa nafuhu kemanfaatane kitab fi biladina Indonesia. Wa fi hadzal asri lan ing dalam ikilah mongso. Wal qarni lan tegese ing dalam ikilah abad, ai al qarni al ashir, kurun yang ke-10. Taghayyarat berubah apa adzrufu biro-biro situasi wal ahwalu lan biro-biro keadaan. Fakana mongko ana apa hadzal asru iki la mongso al-islamu ingkang bangsa Islam iku bidayatan, iku permulaan. Fis suquti ing dalem gugur. Kurun ke-10. Ya, kurun ke-10 itu berarti kalau Masehinya itu tahun berapa? Ya kan 1400 ya. Sekarang 1441, Masehinya tahun 2020. Dan kaca ya 6 abad ya. Kalau kurun ke-10 itu berarti kan tahun 900-an ya. 900 sekian mau masuk tahun 1000, ya kan? Berarti Indonesia Masehi tahun berapa? 1500 ya, 1600 bahkan ya, 1500 lah, 500 sekian. Sudah ada Wali Songo, karena Wali Songo itu kan 1440-an, sudah nempel. Ya 1440-an, sudah ada Jawa itu. Imam Suyuti itulah wafat, itu Sunan Kalijogo sudah wesono ya kan. Ya lumayan di sana ya. Kalau di mana Pasai itu malah kerajaannya lahir itu 1200-an itu sudah lahir kerajaan Pasai di mana ya, di Aceh ya sudah lahir itu ya berarti tapi itu dianggap sebagai bidayatan fis suquti wal inshitat. Ini kalau melihat ini ya kan berarti ketika Islam masuk di Indonesia itu sedang jatuh-jatuhnya apa jenenge situasi keislaman di wilayah Arab pada saat itu. Indonesia sedang masuk-masuknya gitu. Fi jamil manatiqi ing dalam sekabehane pira-pira mantiqah daerah wal anha'i lan tegese pira-pira arah daerah-daerah mana wa ja'alan taqabu awanu al inhitat apa masanya jatuh temurun alal muslimin yang atas pira-pira muslim barizan oleh ketok mau barizan halit tampak wa dhahiran lan pertelo bidzuhuri dukhuli al musta'mirin kelawan melbu tampile masuke para penjajah mustakmir, orang-orang yang meramaikan persemakmuran atau orang-orang yang menjajah mustakmir al-gharbiyina ingkang bangsa barat fi hadhihi al-qarat ing dalam ikilah bila qarat ya benua-benua al-ma'murati ingkang dinrameaken alati kang al-aghlabiyatu ingkang akeh as-sahiqatu ingkang tenanan akeh sing tenanan fiha ing dalam badil qarat iku al muslimuna biro-biro Islam Araban hale bangsa Arab wa ajaman lan bangsa ajam
Ya, mulai era-era penjajahan Portugis ya 1600 itu sudah mulai masuk apa? Portugis. Itu kan berarti ya kurun 6 masuk kurun ke 7. Indonesia sudah mulai masuk itu Portugis itu. Ya kan? Sudah mulai masuk Portugis. Siapa namanya? Kalau tidak salah itu di daerah Aceh ya kan, kita tahunya kan kerajaan-kerajaan di Sumatera waktu itu ya, di sana itu perangnya dulu sama Portugis, kayak kerajaan apa namanya Aceh Darussalam, muftinya namanya siapa itu, Samsudin atau siapa itu ya, Sumaterani atau siapa itu kayaknya, atau sesudahnya itu wafatnya ketika perang melawan Portugis. Gitu ya. Itu tahun 1600-an. 1600-an. Ya, itu. Ya, kurun-kurun inilah mulai masuk. Belanda belum, tapi Portugis sudah masuk. Baina anna haula sakliyane sak temene mengkono-mengkono orang-orang muslim yang dijajah tadi, hum ya haula iku al ummatu iku umat al muhammadiyatu ingkang bangsa Muhammad, yaiku al ummatu umat al marhumatu ingkang den welasi. Al ummatu rupane umat alladzina kang mazalu ingkang ora kingsir-kingsir sapa alladzina iku khiyarun nasi, saapi-apike manungsa. Wa mazalu lan ora kingsir-kingsir sapa umat fi kulil ayami dalam sekabehane pira-pira dina iku suada an-nasi, bejo-bejone manungsa wa khiyarahum lan saapi-apike anas. Fa ba'atha mongko ngirim ngutus melahirkan sapa Allah Subhanahu wa taala ba'da tamamil qarnil ashir, setelah sempurnane kurun ke-10 fil mi'atil ula, ing dalam tahun 100 yang pertama, berarti tahun 1100 mulai masuk 1100. Ngutus Al-Imam Ja'far Al-Barzanji sahiba kitabil Maulid An-Nabawi Al-Masyhur wa kitab Al-Lujanid Dani fi dzikri manaqibi Al-Imam Al-Qutbi Ar-Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ing dalam nyebut pira-pira manaqibe Imam Al-Qutbu ingkang dadi poros Ar-Rabbani bangsa ketuhanan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ya, yang sering dibaca oleh umat Islam. Wal Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah Al-Haddad, orang Yaman ya, sahiba at-ta'alif al-kafirati, ingkang anduweni pira-pira karya al-kafirati ingkang akeh. Alati kang kanat ingkang ana sapa alati ya alati iku marwaji ahli sunnati wal jamaah, iku pira-pira panggonan rujuke, panggonane kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah, rujukan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ladzina kang hum kang utawi Ahlus Sunnah wal Jamaah wa taifatu itu kelompok an-najiyatu ingkang selamat min baini tawaifa sangka antarané pira-pira kelompok mutabayyinatin ingkang beda-beda mulhidatin ingkang mulhid. Wa min ba'di auratihi lan iku setengah sanging pira-pira sebagian pira-pira wiridane Al-Imam Al-Haddad Ar-Ratib Al-Masyhur, yaitu Ratib Al-Masyhur Al-Mutakaffilu ingkang mengandung bil atiyati lan pira-pira donga wal adzkari lan pira-pira zikir an-nabawiyati ingkang bangsa kenabian. Nah, ini orang yang penyelamat ya bagi para sufi tentu saja ya, dianggap penyelamat umat Islam di tengah keterpurukan, itu melahirkan orang-orang yang bisa menyatukan umat walaupun dengan cara yang itu tadi, kumpul dalam bentuk zikiran, dalam bentuk baca manaqib ya. Yang terkenal adalah siapa? Al-Imam Al-Barzanji dan Imam Al-Haddad. Yang satu berzanji hidup di Madinah, yang satu lagi Al-Imam Al-Haddad kalau tidak salah tinggalnya di Yaman. Wa dhahara ba'da dzalika, ing dalam sause mengkono-mengkono Al-Imam siapa? Al-Haddad tadi, berarti
fil qarni tsani, dalam kurun yang kedua. Dalam kurun yang kedua. Ba'dal alfi, sausi 1000. Berarti 1100 sekian. Ya. Mau masuk 1200. Siapa yang tampil? Al-Imam Ar-Rabbani Al-Allamah ahadu itrati Rasulillah. Salah satu keluargane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Murtadha. Sahibu Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Pemilik syarah Ihya' Ulumuddin. Alladzi kang tama al-musamma ingkang den arani bi ithafi sadatil muttaqin, kelawan jeneng ithafi sadatil muttaqin. Ya, kitab bagus sekali namanya ya, ithafi sadati al-muttaqin. Memberi ithaf, tuhfah, memberi pepaes orang-orang yang menjadi tuannya orang-orang yang bertakwa. Sarah Ihya Ulumuddin. Alladzi kang tama ingkang sempurna apa naf'uhu nafae di kitab fil anha yang dalam pira-pira daerah wal biladi lan tegese pira-pira negara. Marji'i ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kitab Ithaf itu adalah rujukan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa awwalu man utai kauten wong lazaman ingkang netepi, belajar dengan cara netepi ya, terus menerus ketemu sapa man hu ing al-Imam Az-Zabidi, al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi min ulama Jawa, sangga pira-pira ulama Jawa iku Kiai Abdul Mannan, Kiai Abdul Mannan. Haitsu muqamuhu hina muqamihi bi Makkah, nalikane manggone Kiai Abdul Mannan di Makkah ta ing dalem Makkah al-musyarrafati ingkang den mulyakaken. Farwa mongkong riwayataken sapa Kiai Abdul Mannan anhu sangka al-Imam Az-Zabidi dzakal kitab ing mengkono-mengkono kitab. Ini pengarangnya namanya al-Imam Az-Zabidi, Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Punya murid orang Indonesia namanya siapa? Kiai Abdul Mannan. Kiai Abdul Mannan itu adalah pendiri pondok pesantren Termas. Itu Kiai siapa? Abdul Mannan. Ya. Kiai Abdul Mannan. Kalau tidak salah, Kiai Abdul Mannan itu termasuk murid dari itu Pondok Hasan Besari. Di mana itu? Di Madiun. Madiun apa Ponorogo? Ponorogo ya. Itu punya murid namanya di daerah Ponorogo ya. Hasan Besari. Punya murid kalau tidak salah namanya Kiai Abdul Mannan. Lalu Kiai Abdul Mannan belajar ke Timur Tengah. Di Timur Tengah itulah kemudian punya guru namanya siapa? Asy-Syaikh Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafis Sada Al-Muttaqin. Warwalan ngatakan anhu sangka Kiai Abdul Mannan, Kiai Abdul Mannan, sapa ibnu, sapa putrane Kiai Abdul Mannan, rupane Kiai Abdullah, rupane Kiai Abdullah. Summa rawa nuling riwatakan anhu sangka Kiai Abdullah, sapa ibnuhu, sapa putrane Kiai Abdullah, rupane Kiai Mahfud At-Turmusi. Ya, Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas wafatnya di Mekah ya. Wafatnya di Mekah. Farwa mengkong riwayataken. Kiai Mahfud At-Turmusi itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Gurunya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu muridnya Kiai Mahfud Turmusi. Pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari itu juga muridnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Termasuk pendiri Pondok Pesantren Krapyak Kiai Munawir
Itu juga muridnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud At-Turmusi itu punya anak kecil namanya Kiai Muhammad. Anaknya kecil. Karena anaknya kecil ditinggal wafat ayahnya Kiai Mahfud At-Turmusi, khawatir bagaimana atau gimana, dibawa oleh muridnya yaitu Kiai Munawir, dibawa pulang ke Indonesia. Jadi yang membawa pulang putranya Kiai Mahfud At-Turmusi adalah Kiai Munawir Kerapyak, ya, pendiri pondok pesantren Kerapyak, mbahnya Mama Nadia. Kiai Mahfud, Kiai siapa? Mbah Munawir Kerapyak. Lalu putranya Kiai Muhammad itu dikembalikan ke Termas. Dikembalikan ke Termas ke keluarganya. Tapi sama keluarganya dikembalikan lagi ke Kiai Munawir Kerapyak untuk diulang. Maka kemudian salah satu muridnya yang menghafal Al-Quran dengan baik adalah Kiai Muhammad, ya, Raden Muhammad. Di bawah kepengasuhan siapa? Kiai Mahfud At-Turmusi. Setelah ngalim, pintar Al-Quran, pulang ke Termas. Di Termas kemudian dilamar sama orang Demak, dibikinkan pesantren semacam, pokoknya kamu tinggal saja di Demak. Maka kemudian diboyong, Kiai Muhammad itu diboyong kemana? Ke Demak, jadi pondok pesantren Betengan di Demak. Tahu nggak Betengan? Kalau sih ngerti. Nah, di Betengan, di mana? Demak. Bu Muf istrinya Gus Kamil dulu belajar Qur'annya di Betengan. Betengan itu pondoknya putranya Kiai Mahfud At-Turmusi yang dibawa pulang oleh siapa? Kiai Mahfud At-Turmusi, ya, Kiai Mahfud At-Turmusi. Apa? Dibawa pulang Kiai Munawir Kerapyak, ya, Kiai Munawir Kerapyak. Ini Kiai Mahfud At-Turmusi. Punya saudara yang alim-alim, Kiai Mahfud At-Turmusi, ya. Adiknya kalau tidak salah jadi menantunya Kiai Kiai Soleh Darat, yang punya kitab namanya Faidur Rahman Tafsir, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat punya menantu, kalau tidak salah adiknya siapa? Syekh Mahfud At-Turmusi, ya, kalau tidak salah, Syekh Mahfud At-Turmusi. Ini Farwa mongko ngriwayataken andu sangka Syekh Kiai Mahfud At-Turmusi sapa Kiai Fakih Al-Maskumambani, sapa Kiai Fakih Maskumambang, daerah Maskumambang di sana, daerah Dukun di Gresik, namanya Kiai Fakih Maskumambang, wakil Rois Am Nahdlatul Ulama yang pertama. Ketika berdiri Rois Amnya namanya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Wakilnya adalah Kiai Fakih Maskumambang. Kiai Fakih Maskumambang. Warwalan ngriwayataken anhu sangka Mbah Fakih Maskumambang, sapa tilmidhu muridé Mbah Fakih Maskumambang. Sinten walidi bapakku, bapaknya pengarang, bapaknya Mbah Maimun. Sinten? Kiai Zubair Dahlan. Kiai Fakih Maskumambang punya murid namanya Kiai Zubair Dahlan, orang Sarang. Tapi mondoknya sudah tua, ya, bukan sudah tua tapi sudah bukan lagi anak-anak. Kiai Zubair Dahlan, ayahnya Kiai Maimun, sudah mukim di Mekah. Berapa tahun di Mekah, pulang di Indonesia, pulang ke Sarang sama mbahnya namanya Kiai Syu'aib. Diperintahkan untuk mondok lagi. Jadi sudah dari Mekah, sudah pernah mukim di Mekah, datang ke Sarang,
tidak disuruh ngajar lagi, ya mungkin sudah ngajar beberapa waktu, tapi kemudian disuruh apa? Mondok lagi. Di pondoknya Kiai siapa? Kiai Fakih Mas Kumambang. Makanya Kiai Zubair punya pengalaman banyak dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Banyak cerita tentang Kiai Fakih Mas Kumambang. Orang pertama yang menjadi wakil Rois Am Nahdlatul Ulama. Punya keluarga, adik atau apa gitu ya. Namanya Kiai Mahfud. Yang kemudian diambil menantu oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari kalau tidak salah, ya. Yang punya karya Sorof, ya. Sorof fa'ala yafulu fa'lan. Ya. Terus punya karya ilmu falak. Itu Kiai Mahfud itu orang Mas Kumambang, tapi kemudian nikah dengan orang Tebuireng, Jombang. Ya, itu ini cerita-cerita tentang kiai-kiai, ya kan? Ini. Nah, walidi Kiai Zubair Dahlan. Nah, Mbah Zubair itu pernah ngaji di sana, itu pernah diusir. Katanya pernah diusir dari Mbah Fakih Mas Kumambang. Tapi setelah diusir diparani meneh kon mondok meneh. Siapa Kiai Zubair Dahlan? Karena kalau musyawarah katanya ya, kalau mengeluarkan hukum itu suka berat-berat. Angger musyawarah metu hukumnya berat itu mulai wae hukum kok angel kabeh. Maka disuruh pulang. Nah, gitu ya. Setelah ditinggal Kiai Zubair katanya hukumnya jadi mudah-mudah. Terus dipanggil lagi mondok neh. Siapa Kiai siapa? Zubair Dahlan katanya cerita-cerita. Famarwaitu nuling riwayataken sapa ingsun hu ing kitab Ithafisada al-Muttaqin. Aku ngriwayatno anhu sangka walidi. Kemudian dari orang tuaku Mbah Zubair, Mbah Maimun meriwayatkan kitab apa? Ithafu as-Sada al-Muttaqin, ya. Tapi di sini ditulis hina muqamuhu bi Makkah al-Musyarrafah. Ketika mukim di Makkah al-Musyarrafah, ya. Allahu a'lam. Karena yang terkenal siapa? Mbah Abdul Manan itu mukimnya tidak di Mekah, tapi mukimnya di Mesir. Ada ruwak di mana? Di Mesir itu ada ruwak. Ruwak itu apa ya? Asrama. Asrama yang ada di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar itu besar, itu ada ruwak-ruwaknya. Ada ruwak namanya ruwak Jawa. Ruwak Jawa itu artinya asramanya orang Jawa. Jawa itu bukan orang Jawa ya. Jawa itu bagi era zaman itu orang Indonesia, Nusantara secara umum itu namanya apa? Jawa. Orang Kalimantan ya Jawa, orang Sumatera ya Jawa, pokoknya begitu daerah sini itu namanya Jawa. Ya, penulis tafsir pertama, ya bukan pertama lah, tapi yang sempurna juz 1 sampai juz 30 namanya Abdur Rauf As-Singkili. Singkil itu daerah Aceh sana. Namanya kitab Tarjumanul Mustafid. Punya karya namanya Tarjumanul Mustafid. Itu orang Aceh dan asli orang Aceh, hidup di Aceh, tapi dalam tulisannya itu, karyanya itu Abdur Rauf As-Singkili Al-Jawi. Padahal dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Jawa, tapi tulisannya Al-Jawi. Jawa itu bukan berarti Jawa, tetapi keseluruhan Nusantara ini dulu sebutannya apa? Jawa. Kenapa kok gitu ya? Wallahu alam, ya enggak tahu pokoknya ya, Jawa gitu ya. Ini. Di Mesir itu ada, tadi kan cerita ruwak apa? Jawa. Nah, yang menempati ruwak Jawa itu kalau tidak salah, diantaranya adalah Kiai Abdul Manan, pendiri pondok pesantren
termas. Wa ba'atsa lan ngutus sapa Allah kadzalika kaya mengkono-mengkono kabeh mau. Fi hadzal qarni ing dalam ikilah qarn ai atsani tegese kaping pindho ba'dal alfi ing dalam 1000 ngutus al-mujaddid asy-syahir As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Man yantami gimana? Lil Marzuqi. Gimana itu? Aqidatul Awam itu? Mayantami lis-sadiqil Mastuki. Sebelumnya ada Marzuki gitu, ya kan? Akhirnya orang Indonesia banyak yang namanya apa? Kang Marzuki. Itu kan banyak ya Al-Marzuki. Apa? Gimana, Fil? Man yantami lis-sadiqil Mastuki. Sebelumnya apa? Pengarang Aqidatul Awam, sahibul manzumah Aqidatul Awam. Allati kang amat ingkang sumrambah apa allati fil bilad al-islamiyah syarqan ing dalam kiwa wa kiwa ing dalam wetan wa korban lan barat, timur sampai ke barat. Wa khususan luwe-luwe fi biladina Indonesia. Wa ba'atsa lan ngutus sapa Allah fil qarni tsalits ba'dal alaf ajilla'a ulama'i ing pira-pira agung-agunge ulama Gusti Allah fi ra'si hadzal qarni ing dalam pucuke ikilah abad min ahlil baiti sanggo al bait minhum iku setengah saking ahlul bait ini ya fi ra'si hadzal qarni ngutus ing dalam pucuke ikilah hadzal qarn min ahlil baiti sanggo ahlul bait minhum iku setengah saking ajilla as-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya, gurunya orang-orang top Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, yang punya kitab Syarah Mukhtasar apa? Jidan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Orang terakhir barangkali ya, Ahmad Zaini Dahlan itu yang menangi pergolakan antara Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saksi mata terhadap penguasaan Wahabi terhadap apa? Mekah dan Madinah. Ahmad Zaini Dahlan. Wa Sayyid Bakri Syato. Sayyid Bakri Syato, pengarang kitab I'anatu At-Talibin. Punya ya saudara atau punya apa punya itu di Sedan namanya Sayyid Hamzah Syato ya. Di Sedan itu khol terbesar itu kholnya siapa? Ndoro Hamzah Syato. Itu ya keluarganya keluarga ini Sayyid Bakri Syato, orang Mesir tapi pindah ke Mekah. Ya, ini adalah orang-orang Mesir. Syato itu orang apa? Mesir, tetapi kemudian pindah ke Mekah. Wa ghairihi lan liyane Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lan Sayyid Bakri Syato. Min ulama'i ahli Mekah, sangka ulama'i ahli Mekah al-musyarrafati ingkang den mulyakaken. Waqat madho lan teman-teman wis lewat alaina ing atas kita apa sanawatun pira-pira taun kathiratun ing akeh fi hadzal qarni ing dalem iki qarn ai al-qarni ar-rabi' ba'dal alaf qarun keempat setelah 1000 faman mongko iku sapa min ulama'i hadzal qarni sangka ulama iki la qarn faman mongko te sapa ya atau faman mongko iku sapa min ulama'i hadzal qarni sangka ulama iki la qarn alladzina utawi wong akeh hum kang utawi alladzina iku minal mujaddidina termasuk wong sing ahli tajdid.
Narju berharap saka kita minal maula sangka Gusti Allah ingkang dadi bendoro. Tajdidahu ing tasdid hadatin bi ahadi khawasihi al-muqarrabin kelawan salah satu pira-pira ahli khusus-khususe Gusti Allah al-muqarrabin ingkang den parekaken. Wa qad tasaddara lan teman-teman mimpin ke depan, mimpin maknanya ya. Min ulama'i hadzal qarni sangga pira-pira ulama ikilah qurun sapa adadun sapa sekelompok minhum sangka khawasihi al-muqarrabin. Bal ba'duhu balik sebagiane iki mau adat iku man wong lam yazal ingkang ora gingsir-gingsir sapa man ilal yaumi marang iki dina iku fi hayati ing dalam uripe ikilah man. Ya sebagian bahkan masih hidup itu maksudnya. Al mubarakati fi hayati al barakat yang den berkah. Mislu al allamah sahibu at-ta'alif al adidah As-Sayyid Zain bin Sumaid. Yang punya karangan yang banyak yaitu Sayyid Zain bin Sumaid. Nah, bahasa Indonesia jenenge Semit ya. Sumaid al-Muqim bil Madinah al-Munawwarah wal 'allama As-Sayyid Farfur al-Misri wal 'allama As-Sayyid Husamuddin ad-Dimashqi wa akhihi al-'allama Abdul Latif ibn As-Sayyid Saleh Farfur wa minhum lan setengah saking adat minhum alladzi utai wong qad ingkang temen nekani sepalidin nahbahu ing kapundhute alladzi. Di antaranya ada yang sudah mati. Walaqiya lan ketemu sepaladi rabbahu ing pangirane alladzi. Mislu fadilatil alama musnidid dunya Abil Faid Asy-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ya, orang Padang. Orang Padang uripe nenggone pundi? Saudi, pekerjaane menulis kitab ngulang nggih. Siapa? Yasin bin Isa Al-Fadani. Wa fadilatu al-allama As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yaitu abai Sayyid Ahmad Saiki ini, Allama Sayyid Muhammad Alawi. Kilahuma utawi karo-karone Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani lan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki iku umdati, iku tetanggenan ingsun fir riwayati ing dalam riwayat diroyatan kelawan diroyah ya wa riwayatan lan apa riwayat diroyatan ilmu maksudnya diroyah ya tidak hanya riwayatnya tetapi pembahasan tentang riwayat namanya diroyah wal riwayatan lan riwayah fil ahadits yang dalam pira-pira hadis wal kutubi lan pira-pira kitab ad-diniyati ingkang bangsa agama ya ini para mujaddid sampai abad sekarang ini ya tidak diteruskan sampai saiki kira-kira mujaddid wallahu alam bisawab ya ngerti ya para ulama sekarang mencoba untuk mentasdid gitu ya wallahu alam bisawab bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.